Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Taufik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu. Arzel Tarifo, Bara Purca, Bima Wahyu, Dafiq Syarifuddin, Fari Amjad, Gangsar Eka, Gilang Naufal, Muhammad Hikmal, Muhammad Hanif, Nanda Setianto, Rozaki, Syam Aji, Taufik Nugroho, Tri Mujiono. Oke. Terima kasih. Selanjutnya alangkah lebih baiknya kalau kita awali dengan berdoa. Nah, kepada ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iqmal sudah memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan baca surat Al-Adiyat bersama-sama. Dimulai dengan ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha Fal muriyati qadha Fal mughirati subha Fa'atarona bihi naqa'a Fawasatona bihi jam'a Innal insana lirabbihi lakanud Wa innahu ala dhalika lasyahid Innal insana lirabbihi lakanud Innal insana lirabbihi lakanud Wa innahu ala dhalika lasyahid Wa innahu lihubbil khairi lasyadid Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur Wa hussila ma fis sudur Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir Sadaqallahul azim. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sang Surya. Oleh karena itu, pada seluruh siswa kami mohon untuk berdiri dulu. Siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibumu. Indonesia kebangsaan
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Fajar cerah kegelapan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi, sami'na wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Oke, cukup, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan Mars Sang Surya. Lalu di sini sebelum kita mulai pelajaran ada sebuah renungan untuk kita semuanya. Ini dari pendiri mazhab Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Kita saksikan bersama-sama.
Oke, itu salah satu nasihat dari Imam Syafi'i, mazhab yang di Indonesia banyak digunakan oleh orang-orang Indonesia. Sebagian besar orang Indonesia menggunakan mazhabnya mazhab Syafi'i, termasuk Muhammadiyah, ada juga yang menggunakan mazhabnya dari Syafi'i. Bahwasanya ilmu itu harus didapat dengan jerih payah. Kalau kita tidak mau berjerih payah, ya mungkin tidak akan mendapatkan ilmu. Oleh karena itu mulai dari sekarang kita satukan tekad untuk berjuang menuntut ilmu, dan nanti semoga ilmunya bermanfaat. Nah, ini ada lagi video. Silahkan diamati videonya. Lalu nanti akan saya tanya kira-kira apa yang ada di dalam video ini. Nah, ini kita sudah mulai masuk di materi. Oke, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem pengapian konvensional. Nah, ini sudah ada video. Kira-kira apa tanggapan dari siswa-siswa sekalian mengenai video yang ada di depan? Silakan. Oke, Mas Hanif. Pembakaran pada mesin. Pembakaran pada mesin. Oke, bagus. Pembakaran. Selanjutnya siapa lagi? Oke, silakan Mas Repo. Mic-nya dipakai dulu, mic-nya. Bahan bakar terbakar oleh percikan busi. Bahan bakar terbakar oleh percikan busi. Oke, bagus. Siapa lagi? Silakan Mas Nanda dulu. Habis itu Mas Bara. Mic-nya dipakai, mic-nya. Cara kerja sistem pengapian, Pak. Cara kerja sistem pengapian. Oke, bagus. Sistem pengapian. Selanjutnya Mas Bara, silakan. Busi memercikan bunga api pada waktunya, Pak. Busi Memercikan bunga api pada Waktunya. Ada lagi? Bagus. Mas Iqmal, silakan. Mic-nya dipakai dulu. Syarat terjadinya pembakaran, Yang agak keras, Mas. syarat terjadinya pembakaran adalah udara, terus bahan bakar dan api. Oke, syarat pembakaran ada 3. Api, bahan bakar, sama udara. Ada lagi? Cukup ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, dari video tadi kita sudah banyak belajar mengenai sistem pengapian konvensional. Yang pertama ada pembakaran, ada percikan api dari busi, ada cara kerja sistem pengapian, ada busi itu sendiri. Lalu yang terakhir syarat pembakaran ada api, bahan bakar sama udara. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama sudah kita laksanakan kemarin. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui menggali informasi dan berdiskusi sehingga peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional dengan teliti. Lalu yang kedua yang akan kita capai hari ini adalah proses pembelajaran dilaksanakan melalui praktik dan diskusi sehingga peserta didik dapat mengatasi kerusakan sistem pengapian konvensional dengan teliti. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama, Dengan belajar sistem pengapian, peserta didik dapat mengatasi kerusakan sistem pengapian pada kendaraan.
barangkali nanti di jalan atau di rumah ada tetangga yang rusak mobilnya, sistem pengapiannya bermasalah, nah bisa dibantu untuk diperbaiki. Atau yang kedua, dapat membantu kita untuk memahami pembelajaran berikutnya, yaitu tentang tune up kendaraan. Nah, rencana pembelajaran kita, nanti akan ada pretest, setelah ini akan ada pretest. Selanjutnya, nanti akan kita lanjutkan dengan praktik dan diskusi tentang penyebab kerusakan sistem pengapian konvensional. Sudah ada 2 mobil kijang di sini. Lalu nanti hasil praktek dan diskusinya Kita akan presentasikan bersama-sama. Lalu yang terakhir Kita akan melaksanakan post-test atau penilaian akhir. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan melakukan pretest. Nah, silakan HP-nya masing-masing bisa dibuka, lalu bisa diketikkan linknya itu di browsernya, atau kalau mau lebih cepat bisa dengan cara nyeken barcode-nya ini. Silakan, saya beri kesempatan. Bagi yang sinyalnya bermasalah bisa pakai access point Andrew Well. Passwordnya juga sama, tapi kecil semuanya. Andrew Well. Oh, masih ya? Sebentar. Ya, silakan dikerjakan. Nanti hasilnya akan muncul di sini. Nah, sudah ada 2 orang. Dikerjakan sebisanya aja ya. Kalau memang sulit, ya sebisanya. Tidak usah harus nyontek temannya. Dikerjakan sebisanya dulu. Sudah ada 7 orang. 8. 9, 10 orang. 11. 12. Masih kurang 2 orang lagi. Kita tunggu.
Yang belum angkat tangan? Oke, masih kurang berapa Mas Gangsar? Oh iya. Satu lagi siapa yang belum? Oke, Mas Bima. Ada kesulitan? Bisanya aja ya Mas ya. Oke, satu lagi. Oke. Sudah semuanya masuk nilainya. Tidak apa-apa, saya lihat nilainya masih banyak yang kurang. Nanti kita akan coba belajar lagi dan akan kita ujikan lagi. Nah, harapannya nanti setelah pembelajaran nilainya bisa naik lagi. Selanjutnya, nah, kita masuk ke pembelajarannya. Sudah ada dua mobil di sini. Mobil Kijang yang warna biru sama mobil Kijang yang warna apa ini? Coklat atau hitam ini. Nah, dua mobil ini nanti bermasalah semuanya. Nah, bermasalah pada sistem pengapiannya. Nanti langsung saja untuk kelompok 1 urut dari Mas Bima sampai Mas Nanda nanti menuju ke mobil yang warna biru. Lalu dari Mas Bara sampai Mas Gilang nanti menuju ke mobil yang kedua, kelompok 2 yang warnanya coklat ini. Nah, nanti silakan diperiksa dulu gejala kerusakannya seperti apa. Nah, setelah diperiksa gejalanya seperti apa, nanti bisa disampaikan ke teman-teman dan ke saya, baru nanti mulai praktek dan mengatasi kerusakannya. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas silakan langsung menuju ke tempat prakteknya masing-masing. Nanti untuk LKPD sambil diisi. Kalau untuk bahan pembelajaran itu nanti bisa melihat sini. Silakan menuju ke tempatnya masing-masing, ke mobilnya masing-masing. Nah, oke, bisa mulai di starter dulu. Lalu nanti coba dicek kira-kira gejalanya apa. Untuk yang kelompok 2 juga silakan. Oke,
Kelompok 1 sudah diperiksa gejalanya? Sudah ya? Kelompok 2 sudah diperiksa gejalanya? Oke, sebelum dilanjut untuk praktek, silakan menghadap ke barat dulu semuanya. Oke, sebelum dilanjut untuk praktek, silakan menghadap ke barat. Nah, nanti untuk kelompok 1 silakan disampaikan gejalanya apa, dan untuk kelompok 2 juga sama, disampaikan gejalanya apa dulu. Silakan untuk kelompok 1 dulu. Mobilnya bisa dihidupkan, tetapi suaranya nggak normal, agak pincang gitu Pak suaranya Pak. Oke, yang Mobilnya bisa di starter, Ya. tetapi suaranya tidak normal, agak pincang suaranya. Oh ya, bisa di starter, mesinnya hidup, Ya, mesinnya hidup, tapi nyalanya suaranya tidak normal. Ya. Oke, nanti silakan dicari penyebabnya. Selanjutnya untuk yang kelompok 2, silakan. Gejalanya apa, Mas David? Ketika di starter mesin bisa hidup. Nggak bisa ya? Oke, diulangi. Yang keras dan mic-nya didekatkan. Ketika di starter mesin tidak mau hidup dan kabel busi tidak memercikan bunga awi. Oke, baik. Nanti silakan dicari penyebabnya. Silakan. Starter ya? Ngaku digawe kok. Masih ya, Bim? Masih ya? Ya aku segitu nyampe mati. Oke, sudah mulai dicari penyebabnya ya, Mas ya. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Oke, ini sudah mulai dicari penyebab gangguannya ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau memeriksa koil jangan sampai terbalik ya, positif negatifnya.
Sudah ketemu penyebabnya? Sudah ya, sudah mulai diperbaiki. Oke, kalau sudah mulai diperbaiki silahkan dilanjutkan. Kelompok 1 sudah selesai? Ya emang kayak gitu aja. Tapi bisa itu. Gimana? Ya. Oh ini ada di sini LKPD. Oh ini loh. Oh iya, LKPD. Nah ini ada. Caranya ada. Gimana? Gimana Mas? Hubungannya Pak Om. Ini pas Pak, tunggal lagi. Ya. Paling kau ini, Pak. Dua kan udah 1, 2, 3, 4 udah bener Pak. 1, 3, 4, 2 udah. Oh. Terus? Dan itu dipasang tebel Pak. Oh gitu. Ini kebalik nggak?
Tenan ra sing nyopotmu kuwi lho. Aku mengon masang terus dari. Tadi plus minusnya gimana? Kan ini sendiri bener Pak. Benar. Oh, dia Pak sik trainen ini. Kosek. Oh, ini kebalik ini, Mas. Oh, Atas bawahnya. Ya, ini yang merah-merah ini semuanya positif. Yang merah-merah semuanya jadi satu. kuncinya hilang. Kan betul berapi bener ya? Aku kuncinya ora ono kok. Terus Ya kayak itu apa kan? akinya coba dicek, Mas. Tegangannya berapa? Ya. Bagus kok. Bagus. Coba di starter lagi aja. Nah. Nah. Oke.
Sudah berhasil ya berarti. Oke, bagus, cukup, dimatikan. Oke, berarti untuk yang kelompok 2 permasalahannya ada di mana? Oke, koil. Cara ngecek koilnya bisa ya? Oke, nanti dipersiapkan barangkali nanti dari kelompok 1 ada yang bertanya kok tentang koil, nanti dipersiapkan cara ngecek koilnya seperti apa. Di bagian LKPD juga ada, ngecek primer sama sekunder koil. Yang penting nanti caranya cek gitu aja, gitu ya. Ini kok bau gosong, Mas? Yang sana Pak. Yang sana ya? Tadi lho Pak, meletik mau. Oh, ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ini tadi permasalahannya ketemunya di mana? Busi sama kabel busi Pak. Busi sama kabel busi. Businya gimana? Yang busi 1 mati Pak. Oke, busi nomor 1 mati. Yang kabel businya? Nomor 2 putus. Oke. Nanti dipersiapkan barangkali ada pertanyaan dari kelompok 2. Kalau memang sudah selesai silakan kembali lagi ke tempatnya. Nanti sambil menyiapkan untuk presentasi. Untuk yang kelompok 2 kalau memang sudah selesai, silakan kembali lagi ke tempatnya, menyiapkan untuk presentasi. Nah, oke. Tadi kelompok 1 sudah praktek di kijang biru, kelompok 2 sudah praktek di kijang coklat, sudah menemukan gejalanya masing-masing, sudah berhasil mengatasi gejala atau kerusakannya masing-masing. Nah, silahkan nanti dipersiapkan 3 orang perwakilan dari kelompok untuk maju mempresentasikan hasil praktek dan diskusinya. Untuk yang mau maju kelompok 1 dulu atau kelompok 2? Oh ya. Oke, kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 kira-kira siapa yang mau maju? Oke, silakan. Silakan maju di sini aja bertiga. Ya, silakan. Berempat juga nggak apa-apa, berempat. Silakan. Silakan. Satu lagi siapa? Ya. Ayo satu lagi silakan. Mas Bima aja. Ikut berdiri ikut. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil praktik dan diskusi kami tentang penyebab kerusakan pada sistem pengapian. Gejala yang terjadi ketika di starter mesin bisa hidup, tetapi suaranya tidak normal atau pincang. Oke. Nah, pemeriksaan yang dilakukan adalah yang pertama busi. Hasil pemeriksaan busi nomor 1 mati dan kesimpulannya harus diganti dan sudah diganti. Nomor 2 kabel busi. Hasil pemeriksaannya kabel nomor 2 putus dan kesimpulannya harus diganti. Sudah diganti. Untuk koil, hasil pemeriksaannya tahanan primernya 12 kilo ohm, kesimpulannya bagus. Tahanan sekundernya 1,5 ohm, kesimpulannya bagus.
Terus yang keempat sinyal generator, hasil pemeriksaan 150 ohm, kesimpulannya bagus. Dan yang terakhir celah udara platina 0,45 mm, kesimpulannya bagus. Kesimpulannya setelah busi nomor 1 yang mati diganti dan kabel busi nomor 2 yang putus diganti, mesin dapat hidup dan mesin bisa menyala dengan normal kembali. Oke. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan dari kelompok 2 barangkali ada pertanyaan kami persilakan. Silakan Mas Syam. Mic-nya agak dekat ya. Yang keras, pertanyaannya yang keras. Mau tanya Mas, bagaimana caranya mengetahui kabel busi itu putus atau tidaknya? Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang mau menjawab. Oke. Gantian aja Mas. Oh, gantian. Ya. Mau dipraktekkan sekalian? Oh ya. Nggak apa-apa ini. Ada saya ambilkan ya. Nanti bisa dipraktekkan. Oke, makasih Mas Syamaji. Megangkan ini Mas, apa namanya? Alatnya. Alatnya. Caranya adalah dengan mengecek menggunakan pengukur tahanan multimeter. Jika jarum bergerak ke kanan berarti kabel masih bagus. Jika jarum tidak bergerak maka kabel putus atau Oke. Mas Syam, gimana pertanyaannya? Sudah? Oke, terima kasih untuk Mas Syam. Barangkali ada pertanyaan lagi? Tidak ada, kalau tidak ada mungkin bisa diakhiri dan kembali ke tempat duduknya lagi. Oke, sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk teman. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan untuk maju menyampaikan hasil presentasinya. Ya, silakan 3 orang, langsung maju aja. Oke. Syam, Dafiq sama? Oke, sama Mas Gilang. Silahkan dimulai. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil praktik dan diskusi tentang penyebab kerusakan pada sistem pengapian. Gejala yang terjadi ketika di starter mesin tidak mau hidup dan kabel busi tidak memercikan bunga api. Terus pemeriksaan yang dilakukan tadi, kabel busi hasil pemeriksaannya tahanan di bawah 25 kilo ohm. Untuk kesimpulannya bagus. Yang kedua, pemeriksaan koil. Untuk hasil pemeriksaannya tahanan primer tidak ada kontinuitas. Tahanan sekunder 100 ohm. Kesimpulannya harus diganti. Oke. Untuk selanjutnya signal generator. Hasil pemeriksaannya 150 ohm. Untuk kesimpulannya masih bagus. Yang terakhir pemeriksaan celah udara platina. Hasil pemeriksaannya 0,45 mm. Kesimpulannya bagus. Oke. Kesimpulan setelah koil diganti mesin dapat menyala normal kembali. Oke, sudah selesai?
Sudah. Oke, terima kasih untuk Mas Syam. Selanjutnya kelompok 1 barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, Mas Fari. Silakan Mas Fari. Bagaimana cara mengetahui koil masih bagus atau tidak? Oke, terima kasih. Bagaimana cara mengetahui koil itu masih bagus atau tidak? Ya, langsung saja. Praktek. Oke. Saya ambilkan sama praktek. Nah, ini silakan Mas Gilang dan kawan-kawan. Silakan coba dipraktekkan bagaimana cara mengecek koil. Oke, kelompok yang lain boleh, teman yang lain boleh bantu memegangkan mic-nya, jangan lupa mic-nya. Iki kok. Kalau yang anu. Oh ya. Caranya adalah Caranya adalah dengan mengukur tahanan primer dan sekunder koil menggunakan multimeter. Jika sesuai spek masih bagus, kalau tidak sesuai spek maka koil tidak bagus. Sudah? Oke, Mas Fari, bagaimana sama jawabannya? Sudah ya? Oke, kalau sudah, ada pertanyaan lagi atau tidak? Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan di kelompok 2 bisa diakhiri dan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bagus. Silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Oke, kita sudah mempraktekkan pemeriksaan pada kendaraan yang mengalami gejala atau gangguan pada sistem pengapiannya. Dan kelompok 1 tadi sudah ketemu penyebabnya, kelompok 2 juga sudah ketemu penyebabnya, sudah dipresentasikan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, dari kelompok 1 kesimpulannya tadi seperti apa? Silakan disampaikan. Mungkin Kesimpulannya ganti Mas Revo yang menyampaikan. Tadi Mas Iqbal sudah sering menyampaikan. Yang keras Mas Revo. Dari kesimpulan dari kelompok 1, kesimpulannya adalah ketika di starter mesin bisa hidup tapi tidak normal atau pincang. Penyebab adalah kabel busi nomor 2 putus dan busi nomor 1 mati. Oke, terima kasih untuk Mas Revo. Kita berikan tepuk tangan. Sudah mewakili kelompok 1 menyampaikan kesimpulannya. Jadi yang kelompok 1 tadi permasalahannya adalah mesinnya hidup tapi pincang. Nah, setelah dicari penyebabnya, ternyata busi nomor 1-nya mati dan kabel busi yang nomor 2-nya putus. Dan setelah dilakukan penggantian, mesinnya kembali normal. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2. Oke, Mas Gangsar, silahkan Mas Gangsar. Ketika di starter mesin tidak dapat hidup sama sekali dan kabel busi tidak memercikan bunga api, penyebabnya adalah koil mati. Koil mati. Ya. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Gangsar. Oke, jadi untuk yang mobil kedua, Kijang warna coklat ini, tadi tidak bisa di starter sama sekali. Lalu ketika dicek kabel businya, ternyata tidak memercikan bunga api. Setelah dicek, ternyata yang rusak adalah koilnya. Dan ketika sudah diganti koilnya, mobilnya atau mesinnya sudah menyala normal kembali. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, selanjutnya kita tes lagi. Kita tes lagi, silakan diambil HP-nya. Lalu bisa buka lewat browser dengan mengetikkan linknya itu
bit.ly/pengkon atau bisa scan barcode-nya. Nah, kerjakan semaksimal mungkin sehingga nanti nilainya naik dari yang pretest tadi. Oke, saya coba cek nilainya. Barangkali sudah ada yang muncul. Gimana? Bisa. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang masuk dan nilainya alhamdulillah bagus-bagus. Oke. Fahri 100, Hikmal 100, Syam 80, Dafiq 100, Gilang 100, Taufik 100, Bara 100, Trimujiono 100, Nanda 100, Arzilta 100, Bima 100, Kanip 100, Gangsar 100, Rozaki 100, ada yang belum? Sudah semua ya? Oke. Dan hasilnya bisa dilihat di layar. Hampir semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Berarti apa yang sudah kita pelajari tadi ada peningkatan dan semoga nanti bisa bermanfaat. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Selanjutnya, nah, refleksi. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah apa yang sudah dipelajari hari ini. Silakan saya berikan waktu sekitar 3 menit untuk merefleksikan apa yang sudah dipelajari hari ini. Nanti akan saya tunjuk untuk merefleksikannya. Oke, cukup untuk refleksinya. Silakan siapa yang mau menyampaikan? Silakan angkat tangan menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Oke, Mas Zaki, mic-nya dikasihkan Mas Zaki dulu. Silakan Mas Zaki, refleksi hari ini apa? Belajar cara pemeriksaan sistem pengapian konvensional. Oke. Belajar ya, belajar pemeriksaan sistem pengapian konvensional. Oke, bagus. Selanjutnya Mas Gilang, silakan Mas Gilang. Mencari penyebab kerusakan pada sistem pengapian konvensional, Pak. Mencari penyebab kerusakan. Oke, pada sistem mencari pengapian konvensional. Penyebab kerusakan
sistem pengapian konvensional. Ada lagi? Oke, silakan Mas Topik, yang keras Mas Topik. Belajar cara kerja sistem pengapian konvensional. Belajar Cara kerja sistem pengapian cara konvensional. kerja sistem pengapian konvensional. Oke, saya rasa 3 sudah cukup. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah belajar memeriksa sistem pengapian konvensional. Nah, bagaimana cara memeriksa busi, bagaimana cara memeriksa kabel busi, bagaimana cara memeriksa koil. Nah, sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang kedua, mencari penyebab kerusakan. Nah, kalau kita sudah bisa memeriksa komponen, nah tentunya kita bisa menyimpulkan apakah komponen itu masih bisa digunakan atau tidak. Nah, berarti dengan memeriksa komponen, maka kita bisa tahu apakah komponennya itu mengalami kerusakan atau tidak. Yang ketiga, belajar cara kerja tentang sistem pengapian konvensional. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, nanti insya Allah kita akan belajar tentang memperbaiki sistem penerangan dan panel instrumen, khususnya adalah tanda belok atau rating. Nah, hazard nanti masuk di dalamnya. Saya rasa itu pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu. Silakan Mas Iqmal, teman-temannya dipimpin untuk berdoa dulu. Baiklah teman-teman semuanya, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup. Oke, terima kasih Mas Iqmal. Dari saya ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.